so wait, I better speak up if I got something to say, 'cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a few, but you know that I would go anywhere for you, 'cause it ain't over until she sings. I just need to get it off my chest, yeah, more than you know, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Sumiarti. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023, LPTK Universitas Bengkulu, Program Studi Pendidikan Fisika. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan materi Teorema Torricelli dengan model Problem Based Learning di kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 3 Seluma. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang, Bu. Apa kabar kalian hari ini, anak-anak? Baik. Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan baik. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Doa selesai. Ada yang tidak masuk hari ini, anak-anak? Ada. Siapa? Viko. Kenapa Viko? Sakit. Ya, kita doakan, Nak, ya. Semoga Viko segera diberikan kesembuhan dan bisa belajar bersama-sama dengan kita lagi. Amin. Coba perhatikan kalimat di depan, Nak. Jangan meminta dimudahkan dalam menghadapi rintangan, Tetapi berpikirlah bagaimana caranya menaklukkan rintangan itu. Paham nggak ya dengan kalimat itu? Jadi kita dalam mencapai tujuan itu harus berusaha keras, ya nak ya? Karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai hukum Bernoulli. Ada yang masih ingat bunyi hukum Bernoulli? Bu, Ya, silakan. jumlah dari tekanan energi kinetik, energi potensial, tiap volume yang berada pada tiap titik aliran fluida adalah sama. Iya, bagus sekali nak ya. Energi kinetik. Energi kinetik itu berhubungan dengan apa? Iya, Berhubungan dengan kecepatan, Bu. dengan kecepatan. Kalau energi potensial itu berhubungan dengan apa? Ketinggian mungkin. Ketinggian. Oke nak ya. Sekarang kita akan mempelajari salah satu penerapan hukum Bernoulli, yaitu Teorema Torricelli. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama
masing-masing. Ibu akan kirim link soalnya nak ya. Sudah ada nak? Nah silakan kerjakan sendiri-sendiri nak ya. Karena soalnya juga itu ibu ajar. Dan bersikaplah jujur ya. Jangan membuka tab yang lain. Perlu borang nak? Perlu ya. Sekarang coba perhatikan video berikutnya. Apa yang kalian lihat dari video tadi nak? Ibu, Ya, Abe. telepon atau tangki air yang bocor, Bu? Apa lagi nak? Ya, coba Irfan. Airnya keluar dari tangki, Bu. Airnya keluar dari tangki. Ya, kalau bocor pasti airnya keluar. Nah, sekarang bagaimana kecepatan aliran airnya? Ya, Bu. Ya, Hasbi, Deras, Bu. deras. Jika ya, titik atau lubang kebocoran itu pindah di bagian bawahnya, yang bagian atas tadi sebetulnya sudah kita perbaiki, misalnya sudah kita tempel lah ya. Nah sekarang pindah titik kebocorannya di bagian bawah. Nah bagaimana pengaruh kecepatan aliran air dan jarak pancaran airnya? Saya Bu, ya Stella akan semakin deras. Akan semakin deras. Saya Bu, Ya mungkin Sally punya pendapat yang lain. akan semakin kecil Bu. Akan semakin kecil. Nah jadi ada dua nak ya jawaban teman kalian. Kalau titik kebocorannya pindah di bagian bawah, kecepatan dan jarak pancaran airnya ada yang bilang makin besar dan ada yang bilang makin kecil. Nah untuk menjawab permasalahan tersebut atau untuk menganalisisnya, sekarang silakan kalian duduk di kelompok masing-masing, di mana kelompoknya sudah ibu bagi pada pertemuan sebelumnya ya. Silakan duduk di kelompok masing-masing. Ini bahan ajar dan LKPD nak ya. Silakan kalian baca dan pahami terlebih dahulu. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah meminta kalian untuk membawa alat dan bahan untuk kita melakukan percobaan hari ini. Apa saja alat yang Ibu suruh bawa nak? Ada botol air mineral, lakban, paku dan jarum untuk melubangi, serta penggaris dan juga gunting. Iya. Dari alat dan bahan yang sudah kalian bawa dari rumah tersebut, silakan kalian buat alat peraga untuk melakukan percobaan nanti sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD.
kurang dong, atasnya lagi dong. Kalau sudah mengambil datanya tadi, ayo kita kembali lagi ke kelas untuk menganalisis data, ya. Snoopy. Nah, dari data yang sudah kalian dapatkan tadi, ya, silakan kalian analisis datanya, ya. SI, ya, standar internasional. Sudah diubah nak satuannya? Saya mencari H ini dari ketinggian air seluruhnya dikurang ketinggian air yang di bawah lubang, ya. Bagaimana anak-anak, sudah semua menganalisis datanya? Kalau sudah, silakan kelompok siapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Ya, silakan kelompok Preti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung saja, hasil pengamatan. Kami menggunakan ketinggian air dari dasar ke permukaan adalah 25 cm atau 0,25 meter. Pada lubang pertama berjarak 5 cm atau 0,05 meter dari dasar. Sehingga kami mendapatkan hanya yaitu 0,23 meter dan jarak pancaran 0,23 meter. Apa penyebab dari kecepatan aliran air yang paling besar berada di lubang yang paling bawah? Karena ketinggian air yang berada di dalam botol air mineral akan sangat berpengaruh bagi kecepatan air yang keluar. Semakin tinggi air di atas lubang kebocoran, maka akan semakin besar kecepatan air yang keluar. Bagaimana Latifah dengan jawaban Preti? Ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba perhatikan, ya. Jadi, pada botol air mineral atau tangki air tadi yang mengalami kebocoran, itu energi kinetik fluida ini akan sama dengan energi potensial fluida. Apa rumus energi kinetik fluida? Setengah rho Iya, setengah rho V kuadrat. Sedangkan energi potensial? Rho G H. Ya, rho G H. Jadi rho-nya ini bisa dicoret. Sehingga di sini V kuadrat sama dengan kali silang jadi apa, nak? 2 G H. Nah, jadi V-nya kuadratnya jadi A. Jadi inilah kecepatan. Nah, kecepatan aliran air pada titik kebocoran
bocor atau botol yang diterapkan tadi di sini adalah ketinggian H1. Ini batas airnya ya. Ketinggian lubang berdasar ini adalah H2. Maka H ini didapatkan dari H1 dikurangi H2. Jadi yang mempengaruhi kecepatan aliran air itu
semakin rendah titik atau lubang kebocoran atau semakin tinggi permukaan air di atas lubang, maka semakin besar kecepatan yang mengalir pada air. Iya, bagus sekali. Berikan aplaus untuk Belas ya. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh posisi titik kebocoran terhadap jarak pancaran air? Ya, silakan Dewi. Semakin rendah titik lubang dari dasar, maka semakin jauh pancarannya. Iya, berikan aplaus untuk Levi. Jadi itu nak ya untuk kesimpulannya. Ya, jadi jarak pancaran air itu sebanding dengan kecepatan. Kalau kecepatan alirannya besar, maka jaraknya juga besar. Dari beberapa kelompok yang sudah melakukan percobaan tadi nak ya, kemudian sudah menganalisis data, kemudian mempresentasikan hasilnya, maka yang memperoleh kelompok terbaik jatuh pada kelompok Preti. Nah, ini ada sedikit hadiah nak ya, silakan dibagi dengan kelompoknya. Jangan dinilai dengan harganya nak ya, semoga bermanfaat. Dan untuk yang lain, ibu harapkan kalian jangan berkecil hati, tetap semangat. Nah, ini kalian juga ada permen, tapi nanti bagi-bagi nak ya. Makannya tapi setelah habis pelajaran. Sekarang silakan kalian keluarkan HP kalian lagi nak. Kita akan melakukan post test. Dikirim nak ya linknya. Dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, bagaimana tanggapan kalian nak? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Yang lainnya? Sama Bu. Bagaimana dengan materinya? Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah kalau bisa dipahami. Dan bagaimana harapan kalian untuk belajar ke depannya? Semoga nanti ada praktikum lagi, Bu. Semoga nanti ada praktikum lagi ya. Kita usahakan